Oke, kembali lagi bersama saya Pak Ompong dalam acara Cita-Cita, cerita kita, cerita cinta. Oke, pada hari ini sebenarnya mereka tidak saya undang, namun mereka datang di studio podcast, katanya ingin komplain, entah komplain apa itulah dan entah siapa mereka, biarkan mereka memperkenalkan diri aja. Ada siapa aja ini teh? Coba perkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Robi Rohmat. Saya dari jurusan 11 TBSM dan di samping saya ada Rizky Subagja, saya dari kelas 11 TBSM juga sama. Di sini saya ingin berkomentar tentang kenapa Pak dari setiap sekolah gitu suka ada razia rambut. Ya. Padahal kan dari rambut kan nggak mengganggu pembelajaran, sedangkan pembelajaran kan kita menulis juga kan menggunakan tangan. Gitu. Ya. Tapi kenapa gitu? Sering ada razia rambut gitu. Oke. Ternyata komplain pemirsa benar. Kenapa di sekolah Raja Rambut ada lagi komplainannya biar sekalian? Nah, dari saya. Ya, kenapa? Dari Robi. Dan kenapa Pak kalau sekolah sepatunya harus warna hitam? Nggak ungu gitu ya? Ya. Merah gitu. Putih biar warna merona, Pak. Oke. Kita terangkan saja. Ini menurut Bapak karena memang Bapak sering sekali ya merazia kalian, apalagi saat-saat mau PKL, mau liburan. Kenapa? Bapak nanya dulu ke kalian nih. Rambut ada hubungannya nggak dengan pembelajaran? Tidak ada ya. Sepatu hitam dengan pembelajaran ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Kalung gelang dengan pembelajaran nyambung nggak? Tidak. Tidak ada ya? Ya. Nah sekarang Bapak gini, nanya nih ke kalian nih. Kalian tinggal di negara apa? Eropa. Negara, coy. Indonesia. Oke. Tinggal di negara Indonesia. Siap, oke. Nih, kalau kalian di Indonesia ya. Ya, dengerin ya. Kalau kalian punya rumah, itu harus bayar pajak nggak? Bayar. Kalau kalian punya kendaraan bermotor, bayar pajak nggak? Bayar pajak. Bayar. Meskipun motor kalian nggak dipakai nih setahun, tapi pajaknya harus dibayar nggak? Harus ya. Nggak bisa dong. Pak kan saya mah motornya nggak dipakai setahun, masa harus bayar pajak? Tetap harus bayar dong ya. Harus. Berarti kita harus menurut aturan pemerintah dong? Ya. Dan ternyata masih banyak lagi peraturan di negara ini yang terkadang kita nggak masuk akal, tapi kita harus nurut. Nah, nih Bapak nanya nih, agama kalian apa agama kalian? Islam, oke. Kalau kalian bangun pagi, nah, kudu sholat subuh ente? Kedah. Kudu ya, harus sholat subuh ya, harus. Andai kalau kalian nggak sholat subuh hari itu, misal kalian masih bernapas nggak? Masih kalau masih dikasih napas masih ya. Masih. Tapi kalian harus kan sholat ya? Ya harus. Kewajiban benar. Peraturan bukan? Peraturan. Nah gitu nih. Kalau kalian tahu pesepak bola, tahu nggak? Ya, tahu. Oke, tahu pesepak bola. Kalau main bola nih di lapangan, pakai training boleh nggak? Tidak. Nggak, harus celana pendek ya. Jarang Bapak lihat Piala Dunia pakai celana training. Jarang ya, pasti pakai celana pendek kan ya? Pasti pakai deker dong, tahu deker? Pasti pakai deker. Keselamatan kaki juga gitu. Kayak gitu. Nah, itulah mungkin salah satu ibarat ya, analogi kenapa kita kalau sekolah, bahkan dimanapun kita sekolah suka banyak aturan, rambut lah, sepatu lah, gelang, kalung lah, padahal nggak nyambung kan dengan pembelajaran ya. Bahkan kalau nggak salah Albert Einstein juga rambutnya acak-acakan, tapi orang pintar ya. Iya. Tapi kenapa sekolah di Indonesia banyak aturan seperti itu? Nih, ini untuk membiasakan agar kalian itu terbiasa. Saat nanti kalian sudah lulus sekolah, andai ternyata rezeki kalian menjadi seorang PNS, menjadi seorang tenaga kependidikan, atau mungkin karyawan di BUMN, yang mewajibkan kalian berpakaian rapi, mewajibkan kalian berpakaian secara baik, berpenampilan rapi, good looking, kalian udah biasa.
Kalian ada waktu sekolah apa? Saya nggak pernah tatoan. Jadi andai ternyata rezeki kalian menjadi karyawan-karyawan elit seperti itu, kalian sudah biasa, nggak kaget dan membiasakan diri kalian mengikuti aturan. Entah aturan itu masuk akal di pikiran kalian ya, karena setiap aturan pasti ada alasannya. Entah aturan itu mau logis atau tidak menurut kalian ya, kalian tetap harus ikuti itu selama kalian ada di sekolah. Nanti di tempat kerja ya seperti itu juga harus ngikutin juga. Pada saya mah pengen jadi wirausaha lah, buka bisnis biar nggak ada yang ngatur. Tetap pas ada yang ngatur. Makanan kalian buat makanan nih. Andai produk kalian punya produk makanan, saya jual aja apalah, saya masukkan ke minimarket, saya masukkan ke supermarket. Tapi di makanan kalian nggak ada label halalnya, tidak ada dari BPOM-nya. Padahal kalian teh udah bilang ke konsumen, bener ini teh halal, saya buatnya teh tanpa kandungan-kandungan haram. Semuanya saya buat dengan uang halal, pasti halal. Tapi karena nggak ada tulisan cap halalnya, pasti label produk kalian nggak mungkin diterima di minimarket. Ya. Bener nggak? Benar. Itu aturan bukan? Aturan. Padahal nggak masuk akal dong, hanya sekedar label doang. Kan halal mah kita yang nentuin, bener nggak? Iya. Iya. Jadi suatu saat nanti kalian punya wirausaha, jadi wirausaha, punya usaha, tetap ada aturan yang membelenggu kalian. Mau hidup dimanapun pasti ada aturan. Pas saya mau diam di hutan biar nggak ada aturan. Zaman sekarang ya diam di hutan juga pasti ada aturan, minimal aturan rimba. Nggak mungkin ada harimau nih, punten mau saya mah ada terganggu, jadi jangan ganggu saya. Nggak ada di hutan aturannya ya hukum rimba. Harimau pengen makan ya kalian dimakan. Resiko itu aturan. Ya. Nah kalian saat di sekolah, Pak, orang teh yang ganteng, saya teh pengen ganteng, rambut panjang, atau nggak apa-apa lah dan ganggu pelajaran. Iya, secara logika kalian, tapi secara kebiasaan, nanti kalian biasakan dengan hal-hal kebebasan. Saat nanti kalian terjun ke dunia yang benar-benar bebas, dunia kerja, dunia industri, atau dunia wirausaha, atau mungkin kalian menjadi pejabat nanti, mudah-mudahan kalau memang ada jalannya. Nah, iya itu pasti bakal suatu kebiasaan yang, saya mah dari dulu ke sekolah udah biasa rapi, jadi udah biasa, nggak perlu adaptasi lagi. Nah, kayak gitu alasannya. Jadi mau masuk akal atau enggak, ini latihan buat kalian agar minimal kalian tahu dan taat pada aturan. Iya, kalau di jalan lampu merah, kita nerobos boleh nggak? Tidak. Tapi kalau nerobos bisa nggak? Kalau nerobos Bisa nggak? Bisa. Tapi boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Itu aturan kan ya? Iya. Andai ada ini mah kosong jalannya nih, nggak ada siapa-siapa, mau nerobos saja bisa. Tapi itu aturan, konsekuensinya suatu saat ya mungkin nanti kalian kecelakaan di situ. Sekarang rambut panjang, iya boleh Pak. Tapi suatu saat kalau rambutnya terlalu panjang, ngalangin matanya, ya minimal pandangan kalian pasti bakal terhalangi, kayak gitu. Atau pada sepatu mah nggak ngaruh apa-apa. Sekarang nggak ngaruh. Suatu saat nanti kalian kerja, harus pakai itu, harus pakai ini, harus. Kebanyakan harusnya ya kita harus nurut aja karena kita memang mengikuti alur dari tempat kerja kita, kayak gitu. Dan satu lagi, kalau di sekolah dibebaskan pakai gelang kalung segala macam, pakai sepatu, nanti dikhawatirkan kalian hanya fokus kepada apa yang kalian pakai, bukan ke pembelajarannya. Engke teh setiap kali mau sekolah nu dipikirkeun teh sapatu urang kudu naon ya yo. Aksesoris deui naon yo. Adu outfit akhirnya. gawe tadi gawean. Ampun. Cul itu tugas mahnya. Nah, gitu. Oke. Selain komplain eta, aya unak-unak tuh selama di TG ya. Guru-guru atau siswa yang lain atau keadaannya bisa mau sharing di sini boleh. Mungkin untuk guru-guru pada ramah. Oish, madep pisan pada ramah cenah. Siapa tanupang ramahna coba? Terutama buat Amai, I love. Tong hilap Mai traktir deui. Kami raha tuh, Mai. Sok sirik dah si Bagja Mai. Oke, Amai kayaknya jangan lupa traktir mereka yang sudah berani datang ke sini buat mengungkapkan aspirasi mereka. Tepuk tangan dulu pada kalian. Ayo. Terima kasih juga. Oke, tapi bagi sobat-sobat semua yang punya komentar-komentar lain atau pingin mengomentari perkataan dari Pak Wildan, ya boleh silakan di kolom komentar ya, ditulis aja, Pak dah henteu gitu Pak, bukan gitu. Ya silakan kita ramaikan saja kolom komentar. Kalau bisa nanti kita diskusi di cita-cita tentunya di sini nih di ruang podcast SMK Taruna Ganesha. Oke, kumaha barudak, masih ada yang ingin dikomplainkan tidak?
Atau sudah cukup saja. cukup saja ternyata mereka alhamdulillah ya sudah puas ternyata dengan komplainannya. Kalau gitu kita berjumpa lagi di kegiatan cita-cita selanjutnya. Cita-cita cerita kita cerita cinta. Bye bye.